Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma ba'du. Hadratul mukarramin, para sesepuh bin sepuh, hadirin wal hadirat jamaah salat isya, salat tarawih yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bersama-sama berjamaah. Artinya kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah dengan kesehatan, lebih-lebih lagi diberikan nikmat berupa nikmat iman, yang dengan nikmat itu kita menjadi mudah melangkahkan kaki kita ke masjid. Nikmat iman adalah nikmat pendorong yang menjadikan kita ringan melakukan segala sesuatu. Karena hakikat iman itu adalah cinta. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman akan melahirkan cinta. Ketika cinta, maka akan menyebabkan kita menjadi tidak capek melakukannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sabdanya, ada orang yang akan mendapatkan nikmatnya cinta. Nikmatnya yang disebut nikmatnya iman, halawatul iman. Salah satunya ayyakunallaha rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Ketika kita sudah mendapatkan makom seperti itu, maka nikmat iman itu menjadi lezat. Tentu kita bisa berusaha untuk menuju ke sana. Makom para aulia sudah sampai ke tingkat itu. Itulah para aulia. Mereka tidak suka hidup berlama-lama di dunia ini. Mereka lebih suka kemudian lebih cepat diambil oleh Allah dan berjumpa dengan Allah nantinya. Kalau kita baca misalnya pengantar Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, menggambarkan seperti itu. Jadi betapa bahwa kehidupan di dunia yang menyilaukan ini bagi orang-orang tertentu ingin cepat-cepat kita untuk agar kita bisa meninggalkannya. Dan kenyataannya golongan orang-orang seperti ini memang ditakdirkan oleh Allah usianya tidak panjang. Imam An-Nawawi itu wafat di usia 45 tahun dengan karya yang sudah luar biasa. Artinya hidupnya hanya 45 tahun di dunia tapi sangat berkah. Beliau belum sempat punya istri karena kehidupannya disibukkan oleh karya-karya beliau dengan usaha beliau, jerih payah beliau untuk menghidupi agama ini. Yang lebih panjang sedikit Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali pun sama nasibnya seperti Imam An-Nawawi yang belum punya istri. Beliau sudah kedahuluan diambil oleh Allah di usia yang 50 tahun. Yang lain misalnya Ibnu Taimiyah juga sama, usianya tidak panjang dan beliau juga belum sempat punya istri. Ini tidak berarti kemudian punya istri itu jelek begitu, tetapi tidak sempat beliau-beliau itu. Karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, dan cintanya untuk mendedikasikan hidupnya di jalan Allah, itulah kemudian beliau tidak sempat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini kita ada di penghujung bulan Ramadan. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan penghujung bulan Ramadan adalah saatnya menumpahkan seluruh konsentrasi kita untuk bagaimana kita menutup Ramadan ini dengan sempurna. Karena Ramadan itu hakikatnya ketika kita bisa menutup dengan sempurna, kita akan mendapatkan dampak dari modal Ramadan pun secara sempurna.
Ada 3 hal yang bisa kita rasakan apabila kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna. Yang pertama tentu adalah pengampunan dosa. Sudah banyak disampaikan siapa yang melaksanakan puasa sempurna akan diampuni dosanya setahun yang telah lampau. Dosa-dosanya yang lampau diampuni. Maka sebenarnya ketika kita berpuasa setiap tahun itu kita nggak punya dosa karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Syaratnya puasanya sempurna. Sehingga Rasulullah menyampaikan Ramadan mukaffiratun minadz-dzunub idza jitunibal kabair. Idza jitunibatil kabair atau idza jitanabal kabair. Dari Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya itu adalah pembebasan dari dosa selama kita tidak melakukan dosa besar dan puasa kita sempurna. Itu dampak pertama dari puasa. Yang kedua, puasa itu hakikatnya adalah perbaikan jiwa, perbaikan diri manusia. Rasulullah kan misinya adalah makarimal akhlak. Rasulullah itu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak, atau liutammima sholihal akhlak, menyempurnakan kebaikan akhlak. Nah, karena itu Ramadan pun dalam konteks itu, maka orang yang berpuasa Ramadan tidak boleh berbuat apa-apa yang terkait dengan akhlak yang bisa menyebabkan runtuhnya akhlak. Ketika itu dilakukan, maka seperti digambarkan oleh Nabi, rupa shaimin laisa lahu min sami'i illal ju' wal atas. Yang ketiga, tentu kita akan dapat pahala dari Allah. Dan ketika kita sudah berpuasa Ramadan, ditambah lagi ada kabar gembira, ditambah 6 hari di bulan Syawal, seperti kita berpuasa setahun atau setahun full kita berpuasa. Syaratnya kita tidak punya hutang puasa. Kalau punya hutang disaur lebih dahulu. Itulah hubungannya dengan 6 hari di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin, malam hari ini satu hal dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa kita yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah iktikaf. Nabi Muhammad itu iktikaf di bulan Ramadan minimal 10 hari. Tetapi di akhir-akhir usia beliau iktikaf itu 20 hari. Karena Nabi melakukan iktikaf itu di bulan Ramadan, maka para ulama menyimpulkan hukum iktikaf itu adalah sunnah muakkad, kecuali kalau kita bernazar akan beriktikaf maka menjadi wajib. Nah, dari praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriktikaf dalam kondisi puasa itulah para ulama menyimpulkan secara berbeda. Iktikaf itu artinya berdiam diri. Tapi sebenarnya iktikaf itu adalah mengkonsentrasikan diri, mendedikasikan waktu kita untuk Allah. Itulah iktikaf. Karena itu iktikaf harus di masjid. Maka tidak sah hukumnya iktikaf di luar masjid. Dan dipersyaratkan masjid yang digunakan untuk iktikaf yang utama adalah masjid yang didirikan sholat Jum'ah. Bagaimana masjid yang tidak didirikan sholat Jum'ah? Nah, ini Indonesia itu beda dengan Arab ya. Kalau di Arab itu walaupun tidak digunakan sholat Jum'ah, pokok itu digunakan sholat jamaah namanya masjid. Indonesia ini gampang, pokoknya dibuat Jumatan namanya masjid, kalau nggak dibuat Jumatan namanya musola. Ya gitu ya. Padahal musola itu ya masjid. Makanya jenengan kalau ke Madinah misalnya, kita bisa mampir ziarah ke Masjid Quba. Masjid Quba tidak digunakan Jumatan, tetapi namanya masjid. Kalau di Mekah ada Masjid Jin, namanya juga masjid, walaupun tidak digunakan untuk salat Jumat, karena Jumatnya di Masjidil Haram. Tapi di Indonesia ini, kalau yang namanya untuk Jumatan itu masjid, kalau enggak untuk Jumatan namanya musola. Kalau di desa namanya langgar atau surau, ya itu bedanya. Untuk memudahkan, itu saking pinternya biar nggak ruwet-ruwet. Tetapi bagaimana kita beriktikaf di musola? Boleh. Ketika musola itu adalah musola yang biasa digunakan untuk jamaah 5 waktu warga setempat. Nah, para ulama tidak ada perbedaan tentang soal itu. Tetapi bagaimana untuk ibu-ibu? Maka karena ibu-ibu punya kepentingan yang lain,
menurut mazhab Abu Hanifah boleh beriktikaf di rumah. Niat, tapi dengan catatan di rumahnya harus ada tempat yang khusus memang digunakan untuk sholat di situ. Jadi kalau di rumah ada musola, masjid rumah namanya itu, digunakan untuk iktikaf bagi ibu-ibu, maka dapat pahala menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i yang madhabnya dijadikan pedoman di Indonesia ini, maka iktikaf itu harus di masjid, yang masjid itu digunakan untuk berjamaah 5 waktu. Jadi di musola itu boleh. Nah, para ulama juga berbeda dari praktek yang dilakukan oleh Nabi. Nabi beriktikaf dengan puasa, sehingga Imam Malik mengharuskan kalau orang beriktikaf baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan harus pada posisi pagi harinya atau siang harinya berpuasa. Imam Abu Hanifah berbeda lagi berpendapat kalau iktikafnya itu iktikaf nazar harus puasa. Kalau iktikafnya tidak nazar maka tidak harus berpuasa. Tapi paling gampang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu iktikaf tidak harus berpuasa, dan iktikaf itu tidak harus panjang. Nah, karena itu kita bisa pilih ini. Malam hari ini kita duduk di sini, kemudian kita berniat sekarang itu juga kita berniat iktikaf. Menurut Imam Syafi'i ini sudah sah iktikafnya. Dan lama iktikaf itu tidak harus panjang-panjang. Kalau Imam Malik ya iktikaf itu minimal 24 jam. Karena Nabi mempraktekkan iktikaf itu ba'da salat subuh sambung terus begitu. Karena itu Imam Malik bin Anas yang memimpin mazhab Maliki itu iktikaf minimal 24 jam. Tetapi Imam Syafi'i iktikaf itu pokoknya lebih lama dari tumak nina. Jenengan masuk dalam kondisi suci, kita niat iktikaf sudah dihitung iktikaf. Nah, kalau kita keluar dari sini menurut mazhab Maliki, kalau keluarnya tanpa ada uzur, iktikafnya batal. Jadi harus ngulangi dari awal, niatnya tadi nggak berguna. Tetapi kalau mazhab Syafi'i niatnya berguna. Jadi dihitung tadi iktikafnya, begitu masuk lagi niat lagi, dihitung lagi. Nah, ini para ulama berbeda dengan memperhatikan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi satu hal yang penting, bahwa di dalam iktikaf itu sesuai dengan makna iktikaf, mendedikasikan diri waktu kita untuk Allah. Berarti ketika beriktikaf kita gunakanlah untuk merenung sebanyak-banyaknya, membaca istighfar, merenungi kesalahan kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat yang maha memberi maaf, suka kepada memberikan maaf, maka fa'fu anni, maafkanlah diriku, ampunilah dosaku. Nah, jadi begitu. Mudah-mudahan kita bisa gunakan waktu kita seperti ini. Nah, pertanyaannya, kalau kita beriktikaf kemudian ngomong boleh enggak? Kalau ngomongnya tidak ngelantur boleh, misalnya ditanya orang, berbicara atau kita bertanya, boleh seperti itu. Seperti malam hari ini kita sedikit berbisik, kok begini? Boleh kita berbicara seperti itu. Yang penting ketika beriktikaf tidak boleh kemudian kita ghibah. Nah, kalau ghibah seje lagi ya, puasa saja ghibah menjadi menyebabkan amalan nggak ada gunanya, apalagi kalau kemudian kita sedang beriktikaf. Jadi itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya, minimal bahwa ini kita lakukan akan menambah kualitas ibadah Ramadan kita, sehingga kita betul-betul mendapatkan predikat orang yang kembali dalam kesucian pasca Ramadan. Nah, kita mendapatkan 3 hal tadi itu. Kalau kita bisa istiqomahkan dengan akhlak terpuji yang sudah kita bangun selama Ramadan, maka serasa sebenarnya kita menjadi orang yang berpuasa sepanjang waktu, serasa Ramadan sepanjang waktu. Agar kita bisa mendapatkan itu, kita jaga puasa kita,
pasca Ramadan, perilaku yang sudah dibangun di bulan Ramadan kita istiqomahkan. Malam hari sudah biasa bangun, kita tetap bangun. Lisan kita yang biasa dijaga dari perbuatan yang jelek kita jaga. Kemudian kita tambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah kita seakan-akan berpuasa, seakan-akan menjalankan ibadah Ramadan itu 1 tahun muput. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu, bisa melakukannya. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.